Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairiyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai iltifat wa anwa'ahu di dalam ilmu ma'ani. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari iltifat. Secara etimologi, iltifat adalah bentuk masdar dari kata al-tufa'ata, mengikuti wajan fatu'ala dengan tambahan hamzah dan ta. Kata dasarnya adalah lafat, sedangkan etimologis kata lafat memiliki arti sorof, perubahan. Sedangkan secara terminologi, menurut Al-Hashimi, bahwa iltifat adalah perpindahan dari semua dhamir mutakalim yang berbicara, mukhatab yang diajak berbicara, dan ghaib yang dibicarakan kepada dhamir lain karena tuntutan dan keserasian yang lahir melalui pertimbangan dalam mengunggah perpindahan itu, untuk menghiasi percakapan dan mewarnai seruan agar tidak jemu dan satu keadaan, dan sebagai dorongan untuk lebih memperhatikan, karena dalam setiap yang baru itu adalah kenyamanan. Sedangkan sebagian iltifat memiliki kelembutan, pemiliknya adalah rasa bahasa yang sehat. Kemudian adapun macam-macam dari al-iltifat. Ada 3. Yang pertama, iltifat ad-dhamir. Iltifat ad-dhamir adalah perpindahan dari satu dhamir kepada dhamir lain di antara dhamir-dhamir yang 3, yaitu mutakalim, mukhatab, dan ghaib. Nah, iltifat ad-dhamir juga memiliki macam-macamnya, yaitu yang pertama dari mutakalim ke mukhatab. Contohnya, wa ma lilla a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un, yang artinya mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Nah, ayat tersebut merupakan gaya bahasa iltifat berupa perpindahan dhamir, yaitu dhamir mutakalim wa mali, mengapa aku, kepada dhamir mukhatab turja'un, kamu akan dikembalikan. Dan ternyata dhamir baru itu, dhamir mukhatab pada turja'un, kembali kepada dhamir yang sudah dalam materi yang sama, yaitu dhamir mutakalim pada wa mali. Kemudian dari mutakalim ke ghaib. Contohnya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, yang artinya sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, telaga Kautsar, maka sholatlah kamu pada Tuhanmu dan berkorbanlah. Quran Surat Al-Kautsar 1-2. Dari bentuk takalum, ana berpindah berbentuk ghaib, fasholli lirabbika, yang asalnya fasholli lana, sholatlah padaku. Kemudian yang ketiga yaitu dari mukhatab ke mutakalim, artinya telah merusak dirimu, hatimu yang sangat ingin mendapatkan wanita cantik, padahal setelah masa muda adalah masa tua. Hati telah memaksaku untuk mendapatkan Laila, padahal sangat jauh hari-hari untuk mendekatinya, dan banyaknya penghalang di antara kita. Nah, yang menjadi contoh lafadz bika dan yukallifani, asalnya wa yukallifuka, laili wa yukallifuka. Kemudian macam yang berikutnya yaitu dari mukhatab ke ghaib. Contohnya, hatta idza kuntum fil fulki wa jaraini bihim, sehingga ketika kamu semua berada dalam perahu dan perahu berjalan bersama mereka. Nah, dari bentuk khitab, kuntum berpindah ke ghaib bihim, asalnya bikum, yang artinya bersamamu semua. Nah, kemudian macam yang berikutnya itu dari ghaib ke mukhatab. Contohnya, maliki yaumiddin iyyaka na'budu, Allah yang merajai hari pembalasan, hanya kepadamu aku menyembah. Nah, lafaz maliki yaumiddin merupakan bentuk ghaib, lalu pindah ke bentuk khitab iyyaka. Kemudian macam yang berikutnya yaitu dari ghaib ke mutakalim, musanna dan jama', dengan catatan bahwa dhamir yang baru itu kembali kepada dhamir yang sudah ada dalam materi yang sama, yang artinya
Allah yang telah meniupkan angin, lalu angin itu menerjang mendung, lalu Allah mengiringinya. Lafaz Allah merupakan bentuk goib berpindah ke bentuk takalum. Kemudian iltifat yang kedua yaitu iltifat adad ad-dhamir. Nah, iltifat adad al-dhamir ini memiliki macam-macamnya, yaitu yang pertama dari mutakalim mufrad kepada mutakalim ma'al ghair. Contohnya yang artinya, maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi mereka orang-orang kafir. Al-Kahfi ayat 102. Nah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa udul yang berpola kepada iltifat. Perpindahannya terjadi pada bilangan dhamir berupa perpindahan dari mutakalim mufrad kepada mutakalim jama'. Nah, dan dhamir mutakalim jama' pada ana kembali kepada dhamir yang sudah ada dalam materi yang sama, yaitu dhamir mutakalim mufrad pada ibadi. Kemudian yang kedua yaitu dari mutakalim ma'al ghair kepada mutakalim mufrad, yang artinya turunlah kamu semua dari surga itu kemudian jika dalam petunjukku kepadaku. Ayat tersebut menggunakan gaya bahasa udul yang berpola kepada iltifat. Nah, perpindahannya terjadi pada bilangan dhamir berupa perpindahan dari mutakalim jama' qulna kepada mutakalim mufrad minni hadi petunjukku, dan dhamir mutakalim mufrad jama' pada minni hadi kembali kepada dhamir yang sudah ada dalam materi yang sama, yaitu dhamir mutakalim jama' pada kulna. Kemudian macam yang ketiga yaitu iltifat anwar al-jumlah. Yang dimaksud dengan iltifat anwar al-jumlah adalah perpindahan dari satu jumlah kalimat kepada jumlah lain di antara macam-macam jumlah yang ada, dengan catatan bahwa materi pada jumlah baru itu kembali kepada jumlah yang sudah ada. Adapun macam-macam iltifat anwar al-jumlah yaitu yang pertama dari jumlah fi'liyah kepada jumlah ismiyah. Contohnya, wa ma kafara Sulaiman walakina syayatina kafuro, yang artinya dan mereka menyatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Quran Surat Al-Baqarah 102. Nah, ayat tersebut menggunakan pola iltifat berupa perpindahan anwa' al-jumlah ragam kalimat, yaitu dari jumlah fi'liyah wa ma kafara Sulaiman terdiri dari fi'il dan fa'il kepada jumlah ismiyah walakinna asyaitana kafuro terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, kalimat kedua merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Nah, kemudian yang kedua yaitu dari jumlah ismiyah kepada fi'liyah. Contohnya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ila akhirih. Artinya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan, dan hanya kepada Engkaulah dan kami menyembah. Nah, ayat tersebut merupakan pola iltifat berupa perpindahan pada anwa' al-jumlah, yaitu dari jumlah ismiyah alhamdulillah terdiri dari mubtada dan khobar kepada jumlah fi'liyah iyyaka na'budu terdiri dari fi'il dan fa'il dan maf'ul bih. Kalimat kedua merupakan penjelas tentang keadaan persona pada kalimat pertama. Kemudian macam berikutnya yaitu dari kalimat berita kepada kalimat melarang. Contohnya, walikulli wajhahu wa mauliha fastabiqul khairat, yang artinya dan bagi tiap-tiap umat dan kiblatnya terdiri sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Al-Baqarah 148. Ayat tersebut merupakan pola iltifat berupa perpindahan pada anwa' al-jumlah, yaitu dari kalimat berita walikulli wajhahu wa mauliha
dan bagi tiap-tiap umat dan ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Kepada kalimat perintah fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Pada kalimat kedua merupakan penjelasan tentang sikap mukhatab terhadap pernyataan pada kalimat pertama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya dapat sampaikan mengenai al-iltifat wa anwa'ahu. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.